Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang nadhariyatul milkiyah atau konsep hak milik dalam Islam. Selama ini kita mengenal dua konsep hak milik ya. Ada konsep hak milik dalam ekonomi kapitalis, ada konsep ekonomi sosialis. Kira-kira secara globalnya bahwa kalau dalam konsep kapitalis, manusia itulah yang menjadi pemilik atas sesuatu benda. Dan kalau dia memiliki benda sesuatu, maka dia bebas menggunakan semuanya. Karena dia yang punya kapital. Sebaliknya ada konsep ekonomi sosialis. Bahwa segala sesuatu, khususnya hal-hal yang penting, itu adalah menjadi milik negara. Manusia tidak boleh menjadi pemiliknya. Nah, terlepas dari konsep kapitalis dan sosialis yang saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, mungkin bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu ada yang lebih ahli. Nah, saya ingin jelaskan kalau konsep hak milik di dalam Islam itu kembali kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bukan sebagai pemilik. Kita itu hanya menjadi pengelola, khalifah. Khalifah itu artinya adalah wakil. Maksudnya wakil Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah dalam apa? Wakil Allah dalam mengelola alam semesta, termasuk wakil Allah dalam mengelola harta benda. Jadi posisi kita itu sebagai wakil. Maka bahasa lainnya kita ini hanya menerima amanah dari Allah, bukan pemilik. Saya kasih contoh, di depan saya ini ada gelas ya. Gelas ini mungkin kalau bahasa sehari-hari ini menjadi milik saya. Tapi dalam konsep Islam ini bukan milik saya. Ini milik Allah yang diamanahkan kepada saya. Loh, bedanya di mana? Bedanya contohnya begini. Ini gelas. Kalau kapitalis mengatakan ini gelas saya. Kalau saya pecahin boleh nggak? Kapitalis mengatakan boleh-boleh aja, terserah saya, ini punya saya kok, gitu kan? Di depan saya ada HP. Nah, ini HP. Ini punya siapa misalnya? Oh, punya saya. Oh, kalau gitu kalau saya bosan dengan HP saya, kalau saya banting, saya buang, boleh nggak? Kapitalis akan mengatakan boleh. Kenapa? Dan itu punya saya, ya terserah saya, suka-suka saya. Nah, kalau dalam konsep Islam tidak demikian. Sekali lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebenarnya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan alam semesta, semua harta benda ini konsepnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan sesuatu ini sia-sia. Semua itu ada fungsinya. Kalau bahasa ekonominya ada utility. Gelasnya ada utility-nya. Utility-nya apa? Untuk minum. HP ada utility-nya. Utility-nya untuk apa? Untuk komunikasi. Kalau saya sudah tidak membutuhkan gelas dan HP ini, ya serahkan kepada yang orang lain yang lebih membutuhkan. Jangan dibanting, jangan dipecahin, jangan dibuang. Kalau saya hancurkan, itu namanya saya melakukan tindakan yang namanya tabdir. Perbuatan saya nanti namanya apa? Tabdir, orangnya namanya mubadzir. Enggak boleh di dalam Islam. Maka jemaah sekalian, ya, tidak ada kebebasan mutlak pada diri kita dalam menggunakan harta. Walaupun harta itu milik kita, kewajiban kita adalah mengelola harta sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, oleh sebab itu, ketika seorang meninggal dunia, kita pun juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Harta yang kita miliki pun akan kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini menjadi milik Allah dan Allah tidak butuh kepada harta. Allah Maha Kaya. Akhirnya apa? Harta ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibagikan kembali kepada manusia yang menjadi ahli waris yang memiliki harta itu. Maka ada konsep warisan. Warisan itu adalah harta yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pemiliknya meninggal dunia. Nah, ini kadang-kadang teman-teman kita ini aneh. Bapak bagi harta kepada anaknya masih hidup, ya bapaknya masih hidup, anaknya masih hidup. Dibilang warisan, itu namanya bukan warisan. Warisan itu pemberian dari Allah karena orang yang tadi diamanahi oleh Allah sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ini penting. Nah, terkait dengan
konsep hak milik ini juga ada satu hal yang ingin saya sampaikan, penting ini menurut saya. Bahwa posisi kita itu sebagai pengelola. Maka bagi orang Islam tidak boleh menyia-nyiakan harta. Setiap benda yang ada di depan kita harus kita gunakan ya sebagaimana utility atau fungsinya. Katakanlah saya mau kasih contoh, kita menghadiri sebuah pesta perkawinan. Kita disuguhin makanan, walaupun kita boleh makan. Ya, kita boleh makan. Kita hanya boleh makan, untuk dibawa pulang nggak boleh. Ya, dibuang gimana? Nggak boleh. Jangan merasa, ya saya kan sudah nyumbang. Kalau saya buang juga tuan rumahnya nggak marah. Tuan rumahnya nggak marah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah kepada kita terhadap makanan itu, ya. Jadi kita disuguhin oleh orang yang punya acara resepsi, kita boleh ambil untuk dimakan. Amanahnya adalah ambil untuk dimakan. Kalau kita ambil untuk kemudian kita buang, maka haram hukumnya dalam agama Islam. Dosa ini. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Selama ini kita tuh diracuni madhab kapitalisme. Ya. Apa itu? Jadi kita tuh seakan-akan bebas menggunakan harta yang menjadi milik kita. Termasuk kalau disuguhin makanan kita merasa bebas, padahal tidak demikian konsepnya di dalam Islam. Kita tidak memiliki kebebasan mutlak di dalam menggunakan harta. Makanya ada konsep zakat. Kenapa Allah memerintahkan kalau kamu diamanahi oleh Allah harta dalam jumlah yang banyak, keluarkan zakatnya. Ya, jadi kita semua harus menyadari bahwa banyak sekali perilaku-perilaku kita yang selama ini sebenarnya itu mengacu, merujuk, dan mengikuti madhab kapitalisme, termasuk kebiasaan membuang makanan, kebiasaan membuang minuman. Walaupun itu sudah kita beli, kita bayar, tapi dalam Islam nggak boleh demikian. Inilah konsep kepemilikan atau hak milik dalam sudut pandang syariah Islam. Mudah-mudahan ya video pendek ini bermanfaat buat kita semua, bahwasanya harta itu adalah amanah dari Allah yang semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita hanya menerima titipan, amanah, dan tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan setiap harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ingat, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hatta walaupun secangkir kopi, satu gelas teh segini, ini semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak boleh kita buang-buang, tidak boleh kita tabdirkan, mubadzirkan. Semua akan ditanya. Nanti di akhir kita akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu mendapatkan harta, dan kamu gunakan untuk apa harta yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dalam mengelola aset, harta kekayaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, semua kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.